Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi inflasi dengan kebijakan lainnya. Konsep yang akan saya jelaskan dalam video ini, yang pertama ada kebijakan non-moneter, 2 kebijakan non-fiskal, dan 3 kebijakan sektorial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, jika terjadi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Lanjut pada konsep yang pertama, yaitu kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter adalah langkah pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan uang atau suku bunga, tapi lebih fokus ke produksi, distribusi, dan harga barang. Lalu, apa aja sih bentuk kebijakan non-moneter ini? Yang pertama itu ada subsidi pemerintah. Jadi, pemerintah membantu biaya produksi agar harga barang tidak naik. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk para petani. Jadi, harga jual sayur tetap stabil. Kedua, impor barang sementara. Jika stok dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah bisa melakukan impor. Contohnya, pemerintah melakukan impor beras atau gula jika terjadi kegagalan saat masa panen. 3. Peningkatan produksi. Pemerintah mendorong sektor pertanian dan industri agar barang yang tersedia cukup. Contohnya, jadi pemerintah memberikan bibit gratis, pelatihan untuk para petani atau para pekerja, dan membangun irigasi. Dan yang keempat, pengawasan distribusi. Pengawasan distribusi ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penimbunan atau monopoli perdagangan. Jadi, pemerintah melakukan sidak ke gudang untuk memastikan stok mencukupi dan tidak ada penimbunan. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu kebijakan non-fiskal. Kebijakan non-fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah di luar pengaturan anggaran negara dan di luar kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan produksi, dan melancarkan distribusi barang serta jasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan non-fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan harga dan upah atau incomes policy. Jadi, pemerintah menetapkan harga maksimum atau harga eceran tinggi untuk barang kebutuhan pokok. Lalu, mengendalikan atau membatasi kenaikan upah agar tidak mendorong inflasi biaya. Kedua, kebijakan subsidi dan distribusi barang. Pemerintah menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga subsidi, menjamin distribusi barang secara merata agar tidak terjadi kelangkaan dan spekulasi. Ketiga, kebijakan impor barang esensial. Pemerintah mengimpor barang-barang yang langka di pasar domestik untuk menekankan harga, menghindari praktik monopoli atau penimbunan barang. Keempat, kebijakan administratif dan pengawasan pasar. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak menaikkan harga seenaknya. Lalu, pemerintah juga melakukan penindakan terhadap spekulan dan penimbunan barang. Yang terakhir itu ada kebijakan sektorial. Kebijakan sektorial adalah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk menekankan inflasi dari sisi penawaran atau supply side dengan memastikan ketersediaan barang dan jasa secara mencukupi agar harga tetap stabil. Lalu bentuk-bentuk kebijakan sektorial. Yang pertama, peningkatan produksi pertanian dan pangan. Pemerintah memberikan subsidi pupuk dan benih kepada petani, membangun irigasi dan sarana pertanian lainnya, serta mendorong modernisasi alat pertanian atau mekanisasi. 2. Revitalisasi industri manufaktur. Memberikan insentif pajak atau pembiayaan murah untuk industri padat karya, memberikan bantuan teknologi dan pelatihan tenaga kerja, memberikan kemudahan perizinan investasi untuk sektor produksi. 3. Penguatan UMKM. Memberikan pendanaan murah dan pelatihan usaha, memberikan akses pasar melalui digitalisasi dan e-commerce, serta memberikan pemberdayaan koperasi dan usaha lokal. Dan yang keempat ada pembangunan infrastruktur. Melakukan perbaikan jalan, pelabuhan, dan logistik untuk memperlancar kegiatan distribusi barang, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok agar biaya distribusi menurun. Dan selesai sudah materi kita pada kebijakan
Cara mengatasi inflasi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam dinamika ekonomi global, transformasi yang didorong oleh inovasi teknologi membawa peluang besar seperti peningkatan produktivitas dan akses pasar global yang lebih luas. Namun juga menimbulkan tantangan yang signifikan seperti krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan dampak lingkungan. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengelola kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.